ketemu lagi dengan saya Chef Citra langsung live dari Seoul, Jakarta dengan IG-nya @seoul_Jakarta. Karena hari Kamis aku akan ketemu kalian karena waktunya masak asik. Dan kita live langsung di 3 platform sekaligus yaitu di IG, YouTube, dan juga Facebook dengan alamatnya adalah Official Trans 7. Nah Sobat 7 yang berada di seluruh Indonesia dan juga mungkin di luar Indonesia, welcome back. Nah aku hari ini akan masak sesuatu yang cukup banyak di request oleh Sobat 7. Kira-kira apa coba? Aku tuh sering banget dapet request, aduh chef makanannya itu ribet. Aduh chef makanannya tuh gak bisa ditiru. Aduh chef gimana cara bikinnya gitu loh. Karena aku tuh pengen bikin usaha. Kok susah makanannya. Nah Sobat 7, pertanyaan kamu, rasa penasaran kamu akan terjawab. Karena hari ini aku akan bikin menu-menu masakan yang bisa jadi inspirasi bisnis kalian. Kalau kamu punya bisnis kecil, punya bisnis rumahan, punya bisnis online ataupun UKM yang baru merintis, nah ini cocok banget. Karena masakan yang aku bikin hari ini itu super gampang, super efisien alias murah. Jadi kamu bisa jualan lagi. Oke Sobat 7, hari ini aku akan bikin salah satu menu yang paling banyak di request oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah dimsum. I don't know why kenapa dimsum, aku juga nggak tahu kenapa. Cuma kayaknya banyak penggemar somai-somayan di luar sana kayaknya. Terus juga ada satu lagi minuman yang aku akan bikin yang beberapa waktu lalu sempet ngehits abis dari Korea, yaitu adalah Boba Dalgona Coffee. Super gampang Sobat 7, bener-bener murah, dan dimsum ini akan aku buat dengan harga, are you ready? Cuma Rp13.700 saja. Gokil. Dan 13.700 tuh modalnya ya. Jadi kamu bisa menjualnya tuh dengan harga berapapun sesuai dengan target pasar atau profit yang kamu mau. Dan 13.700 itu isinya tuh bukan cuma 1 biji, tapi banyak. Ini aku juga nggak tahu nih akan dapat berapa pieces gitu loh. So ikutin aku terus, kita sekarang akan bikin dimsumnya. Untuk bahan-bahannya ini aku udah set semuanya, rapi semuanya, dan kamu bahan-bahannya ini bisa didapatkan di pasar tradisional. Malah kalau kamu mendapatkannya di pasar tradisional bisa mendapatkan costing lebih murah, semakin bagus, semakin cuan. Jadi bahan-bahannya pertama sekali ini adalah tepung maizena, lalu tepung sagu, gampang kan? Lalu jamurnya ini kamu bisa pakai jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing, whatever that you want. Terserah, boleh untuk tekstur. Tapi kalau nggak mau pakai jamur juga nggak apa-apa. Terus udang, dan ini ayam giling. Nah ini dua-duanya protein, ini aku campur. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai udang sendiri, atau mau pakai ayam sendiri, atau mau gabung kedua-duanya juga boleh. So it's up to you, tapi yang jelas kalau dua-duanya dipakai lebih enak. Terus ada kulit dimsum. Ini di supermarket sih ya, kalau di pasar aku nggak tahu kayaknya ada atau nggak. Ini jelas beli di supermarket, tapi nggak mahal, tenang aja. Terus kaldu jamur, kamu bisa pakai penyedap apapun, boleh pakai kaldu sapi, kaldu ayam, terserah, boleh, bebas-bebas aja. Minyak wijen, terus ini saus tiram untuk penyedap, standar, garam, bawang merah, bawang putih untuk bumbu flavoringnya, terus lada, lalu ini minyak goreng untuk nanti kita olesin kukusannya, terus sama untuk sedikit merekatkan dimsumnya ke kulit dimsum. Dan ini daun ketumbar untuk sausnya. Terus wortel parut untuk hiasan dan juga isian dimsum supaya ada warnanya. Jadi nggak cuma monoton warna coklat-coklat gitu, jadi ada warna sesuatu yang keluar gitu ya. Terus ada kecap asin. Ini untuk saus, jeruk limo, ini optional. Saus itu aku akan bikin di akhir. Kalau kamu mau ngikutin, it's fine. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk cocol-cocolan sederhana lah. Yang jelas murah. Terus ini baking soda supaya dimsumnya itu adonannya mengembang ketika dikukus. Jadi agak lebih besar, jadi makin hemat gitu. Terus ada saus sambal standar maksudnya. Terus ini saus tomat juga untuk cocolan. So itu adalah bahan-bahan dimsum. Jangan terkecoh sama, aduh kok banyak banget chef. Tenang ya kan. Ini gampang banget bikinnya. Oke, pertama sekali kita harus menghaluskan bumbunya terlebih dahulu. Bumbunya itu cukup simpel, bawang merah, bawang putih aja.
ini kita haluskan. Kalau kamu di rumah punya ulekan, monggo aja pakai ulekan. Soalnya sedikit, jadi kamu nggak akan capek. Dikit aja, dikit airnya. Cuma buat melarutkan aja. Jangan terlalu banyak juga, guys. Nanti dimsumnya lembek. Nah ini udah. Sedikit aja. Bener-bener cuma buat ngalusin bumbu seetik. Nah, kalau kata orang Sunda mah. Oh ya, jangan lupa aku udah panasin kukusan, jadi kamu udah standby nih kukusannya ya. Sekarang masuk ayam giling. Abis itu kita masukin lagi udang, tapi udangnya harus kita cincang terlebih dahulu. Oh ya, kamu kalau mau cincang udang jangan terlalu halus supaya masih ada teksturnya. Jadi ketika digigit tuh benar-benar kerasa udangnya dan juga oh ada udangnya gitu loh. Jadi kalau terlalu halus tuh rasa udangnya suka kalah sama ayam nanti. Jadi cincang kasar aja. Nah udang yang bagus tuh warnanya masih pink fresh gitu dan nggak bau gitu. Jadi kalau kamu pilih udang udah bau, jangan dibeli. Berarti nggak fresh. Nah ini udah kasar aja, tuh kayak gitu ya. Masukin. Yang jelas ini kayak bakal enak banget nih. Gokil. Lebih puas gitu kalau bikin apa-apa sendiri ya kan. Nah Sobat 7 gimana? Kamu penggemar dimsum nggak? Kalau aku sih iya. Aku sebulan ada kali kira-kira makan 3 kali mah dimsum ada. Terus ini jamur. Kita iris juga, potong, cacah. Juga nggak perlu terlalu halus supaya ada teksturnya ketika dimakan tuh ada kenyal-kenyalnya. Kalau kamu suka jamur kuping juga enak juga pakai jamur kuping. Ini udah cukup. Tambah lagi ya, tanggung ya. Sayang tuh tinggal sedikit. Ini ada akar kerasnya nih, dibuang aja. Nggak perlu ini. Ingat harus rapi. Masak tuh makanannya nggak cuma enak tapi harus rapi dan bersih gitu. That's a good chef. Baik. Nah ini udah. Dikit lagi deh. Udah ya, dipotong, dicincang kecil-kecil gini. Nah sekarang the best part atau the fun part adalah memasukkan semua bumbu. Oh paling demen nih ngaduk-ngaduk kayak begini nih. Ini semua protein yang udah masuk. Ini kaldu jamur. Garam sedikit aja karena kita ada kecap asin loh. Ada juga saus tiram. Jadi jangan banyak-banyak. Ini minyak wijen. Biar ada aromanya. Menghilangkan amis dan juga lebih sedap. Saus tiram. Masukin. Terus apalagi? Lada wajib ya. Karena ada rasa gurih dan juga ada rasa pedas-pedasnya sedikit. Ini kecap asin, dikit aja. Sekarang aduk dulu. Mudah-mudahan enak. Soalnya 13.000 nih, aduh. Enak lah pasti. Ayo Sobat 7, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Mumpung aku akan menjawab langsung. Nah sekarang udah tercampur. Bumbu-bumbunya sekarang kita masukin tepung. Ada 2 tepung ya, tepung maizena sama tepung sagu. Ini untuk merekatkan semua. Dan juga supaya adonan mengembang, tadi aku bilang pakai apa? Pakai baking soda. Terus dicampur semuanya. Mantap.
Pastiin semuanya tercampur dengan rata ya Sobat 7 ya. Nah jadi ini sebenarnya begini aja udah, gampang kan? Isian dimsum ini udah jadi, tinggal kita tambahin wortel. Wortelnya jangan dipakai semua, aku bagi dua. Satu untuk nanti di atas dimsum, satu lagi untuk warna di dalam adonan. Kayak gitu. Dan supaya ada tekstur juga. Cakep ya. Warnanya tuh, ini bener-bener kayak dimsum di restoran gitu. Oh ya, kalau misalnya kamu buat jualan ya, ini adonannya bisa dibekukan, di freezerin di dalam kulkas. Itu bisa sampai lama banget, bisa sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan asal dikemas dalam kemasan vakum dan juga dalam suhu yang tepat ya. Jadi kalau misalnya freezernya bocor atau kurang dingin, jangan salahin aku ya kalau adonannya busuk. Jadi benar-benar harus dingin gitu. Namanya juga kan buat jualan ya, jadi kan kita kadang-kadang menyetok banyak. Nggak segini bikinnya, pasti kan porsinya lebih besar gitu. Nah ini udah selesai, aku geser-geser dulu. Udah rapi, udah ada space lah ya. Nah inilah ya kan gunanya sarung tangan. Supaya higienis, mengobok-ngobok. Kamu juga di rumah juga gitu, walaupun pelanggan nggak tahu, seandainya ini jadi ya buat dagangan. Pelanggan kan nggak tahu, customer nggak tahu dapur kamu seperti apa, tapi kita yang buat tuh harus tetap menjaga kebersihan, oke? Apalagi saat seperti ini, kebersihan itu menjadi hal yang paling utama, ya guys. Ini udah, aku tadi poles-poles pakai minyak. Sebenarnya pakai minyak wijen juga boleh, dicampur gitu minyak goreng sama minyak wijen supaya ada lebih taste-nya gitu boleh. Oke, sekarang kita tinggal bikin bola-bolanya nih. Kamu Sobat 7 mau dimsum yang gendut apa mau yang kurus? Ini aku bikin agak-agak padet ya. Terus tinggal di kayak gini loh, dibunga-bungain gitu. Yang ini jangan diambil ya, soalnya kulitnya pecah. Nggak apa-apa ya, gini aja ya. Rolling aja terus. Ini baru dapat satu, banyak nih kayaknya 10 malah lebih nih. Jadi 13.000, berapa tadi 700 ya? Kalau 10 kan 1.300-an jadinya 1.370, ini berarti ini bisa lebih dari 10. Gokil sih. Gokil. Inilah namanya ya prinsip ekonomi. Menjual sebanyak-banyaknya dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi ya begitulah. Oke. Nanti tinggal ditambahin ini ya, tinggal tambahin wortel tadi. Biar cakep gitu ada warnanya. Kayak gitu. Lucu sih. Oh ya Sobat 7, ini tadi kan aku bilang semua bahan-bahannya itu bisa didapatin di pasar tradisional kecuali ini nih. Kecuali si kulit ini. Kulit ini aku beli di supermarket, yang harga per paknya itu murah banget, tapi kalau dihitung per lembarnya itu mungkin sekitar, per lembar itu sekitar 50 perak, sekitar itulah. Soalnya dia isinya tuh 50 atau 100 gitu, jadi ekonomis banget. Jadi bener-bener ini dimsum ini murah banget. Murah dan enak. Ada udangnya lagi. Tuh lucu ya. Tambahin lagi wortelnya. Nanti ini semua tinggal dikukus deh. Sambil nunggu dikukus nanti aku buatin sambal cocol sama boba. Boba dalgona. Itu juga kemarin lagi hits kan. Dalgona semuanya. Padahal bikinnya itu murah dan gampang. Gampil. Lagi. Tuh ada udangnya, potong udangnya mantep deh. Jadi Sobat 7, walaupun kosnya murah, tapi rasanya nggak murahan ya kan? Bukan kaleng-kaleng ini, beneran enak. Tuh. Ini by the way, aku jadi ingat nih. Sebenarnya ini yang kita dikukus nih. Kalau kamu mau goreng juga bisa loh.
Jadi kamu kalau jualan itu ada 2 variasi, bisa dikukus, bisa juga digoreng ya kan? Gitu. Jadi customer terserah tuh ya mau pilih yang mana. Oke, 1 2 3 4 5. Aduh, masih banyak. Dapat banyak, kita menang banyak hari ini. Sobat 7, kita menang banyak. Ini udah dapat 1 2 3 4 5 6 dan masih ada segini. Coba Sobat 7, ya ampun. Ini berarti kan hitungannya ini pasti dapat 10. Guaranteed deh. Pokoknya pasti dapat lebih dari 10. Berarti kan hitungannya itu kurang dari 1.300 satu biji, ya kan? Kamu bandingin kalau di mall itu kamu makan satu porsi itu udah berapa? Udah bisa bikin ini 2 kali kali. Gokil. Jadi kesimpulannya apa? Buat sendiri itu lebih baik. Nah, oke Sobat 7, tadi kan aku udah bilang ya info di awal bahwa aku udah siapin kukusannya, ini udah panas. Ini akan dikukus dimsumnya kira-kira sekitar 20 sampai 30 menit. Terus abis itu kalau tips dari aku sih, kalau misalnya kamu nggak punya kukusan dimsum itu kayak bambu gitu loh. Itu pakai kukusan seperti ini aja. Cuma nanti loyangnya alasnya tuh harus dialasin minyak supaya nggak lengket, supaya nggak nempel gitu. Atau kalau misalnya kamu punya kukusan bambu pun itu juga harus dialasin pakai kertas supaya nggak lengket juga gitu. Jadi sebenarnya mau pakai kukusan apapun bisa, cuma triknya sih itu aja kalau dari aku. Sama plus kalau misalnya tips dari aku, kalau misalnya kamu mau digoreng, ingat minyaknya jangan terlalu besar. Minyaknya sedang, cenderung kecil supaya matangnya sempurna, jadi tidak cepat gosong. Karena kulit dimsum ini sangat-sangat tipis ya Sobat 7. Jadi benar-benar harus dibolak-balik gitu dengan api yang cukup kecil supaya warna hasil jadinya nanti coklat keemasan bagus. Jadi nggak gampang gosong. Kalau apinya kebesaran nanti warnanya nggak bagus. Warnanya cenderung gelap, terus belum mateng. Tuh. Nah Sobat 7, kira-kira kalau kamu penggemar dimsum apa sih yang paling kamu suka? Coba kamu komen ya, sekarang juga aku tunggu. Dimsum favorit Sobat 7 apa? Kalau aku ada sih satu lagi yang aku suka, itu kayak udang terus kulitnya tuh tipis, namanya hakau. Pernah coba nggak? Aku suka itu favorit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ih, udah 10, masih ada sisa. Yeay! Cuan. Hemat loh ini, aduh asli, ampun. Kenapa ya restoran-restoran itu untungnya banyak sekali? Karena bayar listrik, ya kan, bayar pegawai. Jangan jangan netting dulu, ayo.
tambahin. Oh iya, kalau misalnya Sobat 7 nggak suka udang, tadi kan aku udah bilang pakai ayam aja, nggak apa-apa, boleh juga. Kalau nggak suka udang juga boleh lagi ditambah, diganti sama daging sapi juga boleh. Kalau kamu nggak suka daging sapi, sukanya ikan, boleh juga. Ikannya ikan apa? Jangan ikan sapu-sapu. Jangan ikan sapu-sapu ya Sobat 7 ya. Itu nggak bagus. Nggak bagus untuk kesehatan. Pakai ikan tenggiri boleh, pakai ikan dori boleh, pakai ikan kakap boleh. Ada juga dimsum salmon juga boleh. Tapi pasti mahal kalau salmon. Nah, satu lagi, enggak deh, masih bisa dua. Wah, dua, masih bisa deh. Satu lagi deh, aku bikin yang gendut ya. Spesial buat Sobat 7, ini aku bikinin dimsum yang agak-agak endut, agak cabi. Dimsumnya agak cabi. Ini buat aku nih yang ini nih, gemas. Dimsumnya gemas. Nah, gitu. Ingat ya yang terakhir. Oke, well done. Wuhu, sudah selesai. Ini aku singkirkan dulu, tereliminasi kembali. Oke, Sobat 7, kita hitung dulu yuk sebelum aku masukin ke dalam kukusan. Kita hitung, mari berhitung, belajar berhitung. Ada berapa ya? Lulus nggak kalian calistungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeay, 13 is the lucky number, ya kan, angka keberuntungan. 13 dimsum, jadi berarti, ayo ambil kalkulator, pensil sama kertas, berarti 13.700 dibagi 13, tuh lah harganya per satu dimsum. Oke Sobat 7, poles-poles dulu biar nggak lengket ya. Biar tidak lengket. Lalu kita masukkan dimsumnya. Yang gendut belakangan, punya aku tadi nanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Terakhir, berarti benar lulus tadi 13, nggak salah ngitung. Kalau salah ngitung malu aku sama Sobat 7. 13 saya salah ngitung. Ini udah ya, ini aku kukus. Untung kukusannya gede loh, muat. Mantap. Nah, copot ah. Soal tadi kan megang apa yang mentah-mentah gitu, daging sama udang. Ini udah selesai. Riwah ya, berantakan. Ini dia, ini mangkok buat sambelnya. Oke, ini aja deh, nggak apa-apa. Ini sambelnya ini aku bikin segampang mungkin, semurah mungkin, bener-bener cuma saus tomat. Ini saus tomatnya nggak perlu merek yang spesifik, kamu bisa merek apa aja. Terus saus sambal, jadi tomat sama sambal dijadiin satu, biar ada pedas dan asam-asamnya gitu. Terus jeruk limau supaya lebih segar lagi dan nggak amis karena udang tadi. Kecut. Aku suka jeruk limau jadi bijinya ngikut. Jadi sesuai selera sih sebenarnya. Oke, itu aja. Terus diaduk-aduk biar rata jeruk limonya juga. Terus ditambahin daun ketumbar. Ini optional aja kalau kamu suka. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya untuk ada rasa segar-segarnya gitu juga. Cocok banget kalau kata aku ya, cocok untuk dimsum dan saus asam manis ini. Terus diaduk lagi. Dan supaya ada warnanya juga. Aku pengen cobain, boleh nggak? Boleh lah ya. Asam-asam, kecut-kecut gitu tapi manis karena saus tomat. I like. Tinggal digarnish. Udah gitu aja yang utuh, ya kan? Ingat, kita makan menggunakan mata secara visual terlebih dahulu. Jadi, makanan tuh harus didandanin. Nggak cuma chefnya aja yang dandanin. Jadi, makanannya juga. Ini udah
beres-beres karena sekarang kita akan masuk ke resep murah. Tapi bukan murahan. Yang kedua yaitu boba dalgona coffee. Ini mantep nih buat ide jualan karena mumpung lagi hits juga. Terus bahannya gampang dan juga bener-bener ekonomis banget. Jadi inget ya, supaya cuan. Jadi supaya untungnya besar. Ya ini dulu, ini singkirin dulu deh. Sempit. Soalnya kita memerlukan tempat yang luas. Oke. Baiklah Sobat 7, jeng. Ini dia bahan-bahannya untuk boba dalgona coffee boba ya. Jelas ini si boba yang lagi tren hits, pasti kamu semua udah tahu. Gampang banget, belinya tuh mentah. Aku belinya online. Kamu tinggal rebus bobanya pakai air biasa ya. Abis itu direndam dengan air gula supaya nggak nempel. Dan untuk dalgona itu juaranya adalah kopi dengan gula. Jadi idenya adalah membuat gulanya itu ngembang sehingga teksturnya creamy. Abis itu susu. Well, that's it. Sekarang kita aduk dulu. Step pertama, kita aduk kopi dengan gula. Ya udah Sobat 7, langsung aja kita aduk dulu kopi sama gulanya supaya ngembang ya. Jadi resep ini kalau kamu belum pernah nyoba dalgona di rumah, nah ini dia saatnya, simak baik-baik ya Sobat 7. Ini kopi biasa, kopi hitam biasa tapi yang nggak pakai gula. Jadi bener-bener black coffee. Nah, terus gula. Dan satu lagi kurang yaitu air panas. Oke, sekarang supaya larut kita harus tambahkan air panas. Sedikit aja air panasnya. Supaya larut ya Sobat 7. Ini aku pakai sekitar 3 sendok cukup. Terus diaduk-aduk lebih kurang sekitar 4 menit. Jadi semakin kamu aduknya tuh semakin lama teksturnya akan semakin creamy dan juga akan semakin pucat. Tuh. Jadi harus sabar ya Sobat 7, hitung-hitung ini olahraga tangan ya kan. Kalau misalnya kamu punya mixer kecil tuh boleh juga, tapi ini aku ngasih unjuk cara sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah. Takutnya Sobat 7 nggak punya peralatan yang canggih atau misalnya nggak sempet, tapi mau coba sekarang juga bikin dalgona coffee abis acara ini, pakai garpu aja bisa kok. Kalau chefnya aja bisa, masa Sobat 7 nggak bisa ya kan? Pasti bisa. Oke baik Sobat 7, ini semakin lama semakin pucat. Maafkan Sobat 7, aku lagi masang figura baru ya. Tok. Tarmas lagi syuting. Nih Sobat 7 udah semakin pucat ya. Berarti ini nyata, saya ngaduknya beneran ya. Ini beneran keringetan soalnya. Nggak seru Sobat 7 kalau pakai mixer tuh nggak berasa bikin dalgona coffee-nya. Jadi kalau kamu benar-benar dibilang sukses bikin dalgona coffee, itu harus benar-benar pakai tangan. Mas, tar dulu. Aduh Sobat 7 maaf ya, ini kan karena kita live. Jadi everything has to be flowing. Jadi apapun itu kita lanjut terus ya. Aduh. Keringetan Sobat 7. Jadi gimana? Aku yakin pasti di rumah udah pernah ada yang cobain dalgona coffee. Atau mungkin ada yang pernah bikin dalgona lainnya. Karena ada dalgona cream cheese. Ada dalgona matcha. Semakin pucat, semakin kental, semakin creamy. Oh ya Sobat 7, ini resepnya untuk 2 porsi ya, makanya aku siapin 2 gelas. 2 gelas, jadi ini totalnya itu sekitar 5.000 aja 2 porsi. Jadi kalau kamu jual misalnya satu minuman harganya 15.000, masih untung banyak banget, masih untung 12.500 satu porsi loh. Cuan ya kan. Oke Sobat 7, teruskan perjuanganmu Sobat 7. Kamu bersama saya, tenang ya. Ini karena dengan garpu. Sebenarnya ada juga yang aku ngelihat ya, ada juga orang di YouTube pakai saringan teh. Bikin dalgona pakai saringan teh. Kelihatan nggak sih aku keringetannya? Kelihatan sampai situ kan? Nih Sobat 7 tuh warnanya udah pucat begini dan creamy. Aduh.
Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Biar makin fluffy, makin ngembang gitu loh. Udah Sobat 7, saya sudah turun 3 kilo. Ini kardio banget nih. Aduh, baiklah. Oke, sekarang kita akan masukin semua komponennya. Dalgonanya udah jadi, yes, sudah selesai. Jadi terus kita tambahkan boba. I love boba Sobat 7. Aku tuh penggila boba loh. Cuma nggak boleh banyak-banyak, ntar endut. Jadi sekali-kali aja, hanya untuk Sobat 7 aja boleh kali ini ya. Ini aku masukin 2 sendok. Kalau misalnya kamu masukin lebih banyak lagi, boleh. Ya berarti ini semua bergantung dengan costing ya kan. Kembali lagi ke harga pokok penjualan. Terus es batu Sobat 7. Biar segar dan dingin. Sobat 7, kalau misalnya beneran jadi contekan bahan jualan, kamu mau jualan di mana sih? Apakah kamu bikin di mall? Apakah kamu bikin stand alone? Ataukah kamu punya coffee shop atau supermarket? Please let me know ya. Comment below dan mungkin aku akan kesana aja. Oke, and then susu, ini susu cair biasa, susu UHT biasa. Kamu bisa menggunakan merek apapun, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Seger. Jadi ini adalah perpaduan antara boba yang teksturnya kenyal-kenyal dengan creamy susu, terus sama coffee. Wow. Seru gak sih? Yes. Aku aja yang segini keringetannya ngiler. Aku ngiler Sobat 7. Terus tinggal ditambahin dalgonanya di atas. Lihat ya, fluffy banget. Tuh. Netesnya tuh lama, berarti ini creamy. Yeay. Wow, seksi deh. Aku tuh suka yang pahit kalau kopi. Jadi aku pengen tambahin. Ngiler ya kamu ya, yo. Yang pencinta kopi sih ini, aduh gile, ini sih enak banget. Jadi nanti minumnya itu kamu diaduk gitu, jadi supaya dalgonanya nyampur sama susunya. Ini adalah resep anti gagal Sobat 7. Please give it a try di rumah dan segampang dan secepat itu Sobat 7. Ini boba dalgona coffee-nya sudah jadi. Mantap lah pokoknya. Sekarang kita ceki-ceki dimsum Alibambam. Dimsumnya halo. Panas. Kita buka ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tada! Aroma udangnya kecium banget sama aroma minyak wijennya itu kecium langsung walaupun dengan modal sedikit, tapi benar-benar harga itu membohongi kualitas kayaknya. Ini karena ini enak banget. Enak banget. Oke. Aduh, aku tidak sabar. N1. Oh, ngembang ya, karena tadi aku pakai baking soda ya guys. N2. Kayak olahraga gitu. N3. N4. N3. N4. Langsung deh ya jualan ini online. Kurang nih ininya apa? Piringnya. Waduh, banyak. Siapa yang mau habisin ini nih? Gimana Sobat 7? Ya ampun, ini dimsumnya udah jadi. 20 menit kan? 20 menit beneran. 2, 3, aduh, lengket. 4, kurang juga lagi, mana lagi ya tempatnya? Ini. Untung aku stoknya banyak ini tempatnya.
Wow, 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 wow. Hari ini benar-benar hari hemat sedunia. Murah banget bahan-bahannya. Aduh, ada yang sobek, Sobat 7 nggak apa-apa. Yang penting enak. Nggak muat lagi. Oh no. Kita geser aja deh. Anggap aja diangkut ya. Geser, 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 geser. Yeay. Udah nih, matiin deh kompornya. Akhirnya selesai juga bikin dimsum ala resto dengan kostum yang murah. Dan juga dalgona coffee. Gini, mantep ya. Sobat 7, gimana hari ini kita sudah selesai bikin 2 resep di Masak Asik. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Tadi apa kabar kalian di Instagram, YouTube dan juga Facebooknya official Trans 7 Masak Asik ya kan? Gimana Sobat 7? Kita sudah bikin 2 resep yang murah, simple tapi juga gampang. Semoga bisa jadi inspirasi memasak kalian nanti di rumah kalau misalnya mau buat usaha ya. Nah Sobat 7, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kalian kalau kalian mau berdagang di rumah, mau mulai bisnis online tapi takut dengan modal besar. Jangan khawatir karena 2 resep ini dibuat dengan harga yang sangat-sangat ekonomis. Terima kasih Chef Citra, oh thank you. Jadi somai dimsum ini ya, somai dimsum lah ya, dibuat kalau 13 itu kan total modal kan 13.700 Sobat 7. Kalau dibagi 13 itu berarti 1.150. Yang pintar, 1.150 aja 1 biji loh, ampun gokil. Terus untuk dalgona coffee-nya itu 2 porsi 5.000, berarti 1 porsinya 2.500. Bagaimana Sobat 7, happy nggak? Aku mau cobain yang paling jelek aja deh, nggak apa-apa. Aku mau cobain dulu ya. Enggak, kita kan makan dimsum pakai sumpit. Pakai sumpit. Mateng tuh ya, mateng ya sampai dalam. Jadi beneran 20 menit. Aduh kulitnya, udahlah nggak apa-apa ya. Ini sambal yang tadi kita buat ya, sambal sederhana. Oh ya kalau ditambah sambal mah paling berapa? 1.150 kan satu dimsum, terus paling nggak nyampe 100 perak sambalnya ya. I'm happy, I'm in a happy place. Enak Sobat 7, berhasil. Yeay, beneran asli. Enak banget. Sobat 7 jangan minta pakai nasi, ini dimsum ya, ingat. Sobat 7, udangnya berasa ya. Jadi kalau kamu bilang mau bikin bahan makanan dengan bahan kurang 15.000 itu nggak enak, itu salah besar. Karena yang aku makan barusan, udangnya tuh kerasa, minyak wijennya kerasa, ayamnya kerasa, semuanya teksturnya tuh dapet dan juga crunchy dari si wortelnya dan juga jamurnya. Ingat ada jamur loh, jadi ada protein dari sayuran juga, jadi bergizi Sobat 7, oke? Oke Sobat 7, jangan lupa untuk live streaming kita kembali di Masak Asik di 3 platform sekaligus, yaitu Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Dan untuk resep-resep selanjutnya, kalau kamu punya inspirasi atau ada request atau mau ada penasaran gitu tentang masakan tertentu, please let us know, DM kita, shout us out, send us messages. Kira-kira mau dibikinin aku apa? Thank you so much for watching dan thank you untuk Seoul Jakarta yang menyediakan tempat apik ini. Thank you. Dan sekarang saya mau pamit dulu, saya Chef Citra dan saya mau menikmati dalgona coffee harga 2.500. Oke, Sobat 7, see you next time on Masak Asik.